Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang konsep pendidik dalam perspektif atau pandangan filsafat pendidikan. A. Pengertian pendidik. Dari segi bahasa, pendidik adalah orang yang mendidik. Dari segi istilah, merupakan profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada seseorang yang tugasnya berkaitan dengan pendidikan. Pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. B. Fungsi dan tanggung jawab pendidik. Yang pertama itu ada tugas pendidik. 1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. 2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara Pancasila. 3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik. 4. Sebagai perantara dalam belajar. 5. Sebagai pembimbing untuk membawa anak ke arah kedewasaan. 6. Sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. 7. Sebagai penegak disiplin. 8. Sebagai administrator dan manajer. 9. Pekerjaan guru sebagai profesi. 10. Guru sebagai perencana kurikulum. 11. Guru sebagai pemimpin. 12. Guru sebagai sponsor kegiatan anak-anak. Di samping itu, pendidik juga berfungsi sebagai motivator dan fasilitator dalam proses belajar mengajar. Kemudian, tanggung jawab pendidik. Pada dasarnya, guru yang bertanggung jawab itu mempunyai beberapa sifat antara lain: A. Menerima dan mematuhi norma nilai kemanusiaan. B. Memikul tugas mendidik dengan bebas, berani, dan gembira. C. Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan serta akibat-akibat yang timbul. D. Menghargai orang lain, termasuk anak didik. E. Bijaksana dan hati-hati. F. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya Ania Timar akan melanjutkan presentasi dari Maisa Aryani. C. Kompetensi pendidikan. 1. Pengertian kompetensi pendidikan adalah kewenangan, kesanggupan, atau kecakapan seorang pendidik dalam merubah sikap dan tata laku anak didiknya ke arah dewasa melalui upaya pengajaran dan pelatihan secara maksimal. 2. Karakteristik kompetensi. 1. Motif-motif atau motivus adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan dan diinginkan yang menyebabkan tindakan seseorang. Kedua, ciri-ciri atau traits adalah karakteristik fisik dan respon-respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. 3. Konsep diri atau self-concept adalah sikap-sikap, nilai-nilai, atau gambaran tentang diri sendiri seseorang. 4. Pengetahuan atau knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu. 5. Keterampilan atau skill adalah kecakapan seseorang untuk menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu. 3. Standar kompetensi pendidik. Berdasarkan UU, ada 4 kompetensi pendidik. 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. 3. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. 4. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. D. Kode etik pendidik. 1. Pengertian kode etik pendidik. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti cara berpikir,
kebiasaan, perasaan, sikap, karakter. Kode etik pendidik adalah pola aturan tata cara pedoman berperilaku, norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau relationship antara pendidik dengan lembaga pendidikan atau sekolah, pendidik dengan sesama pendidik dengan peserta didik, dan pendidik dengan lingkungannya. Sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi pendidik memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. 2. Poin-poin kode etik pendidik. 1. Pendidik berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Pendidik memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Pendidik berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Pendidik menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Pendidik memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Pendidik secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Pendidik memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, kesetiakawanan sosial. 8. Pendidik secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Pendidik melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.